Silakan duduk Bapak Ibu. Apa yang saudara pikirkan tentang Israel, Amerika serang Iran? Apa itu masih jauh? Apa yang saudara pikirkan ini? Wah, besok ini harga minyak langsung naik nih. Besok harga emas langsung naik. Apa itu yang dipikirkan? Ah, jauh lah, apa-apalah daripada stres-stres, lebih baik main games. Apa itu yang dilakukan? Saudara, ini yang menjadi renungan bagi saya dari berapa minggu lalu, waktu Amerika kirim kapal induknya, tambah lagi kapal induk Gerald Ford-nya. Tuhan, apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Apa betul perang dunia 3 terjadi? Sudah pernah berpikir nggak itu? Pernah berdoa nggak pada Tuhan? Tuhan, ini apa perang dunia terjadi nggak nih? Apa sih yang harus saya siapkan? Karena semuanya ini bukan hanya sekedar ini langsung minyak langsung loncat ini. $100 ini minyak per barrel. Jadi artinya kalau yang biasanya beli Pertalite nanti pemerintah yang teriak nih, yang Pertalite ini yang bayar Pertalite udah naikin lagi. Jadi Pertamax bisa 17.500. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, ini sebabnya tema hari ini adalah kita harus berani merevolusi iman. Revolusi iman. Iman kita bongkar nih, bongkar. Iman kita ini harus dibongkar. Kalau udah bicara iman kita bicara soal ego. Ego kita harus dibongkar nih. Kita juga bicara iman, kita bicara ego, kita juga harus berbicara soal cara berpikir kita nih. Pola pikir kita nih harus dibongkar, harus dihancurkan nih. Karena ini banyak kubu-kubu yang ada di sini nih. Ini bukan soal masalah ini masalah yang sangat serius saat ini. Makanya kenapa tahun ini Tuhan taruh di hati saya musim baru dan wadah baru dari Tuhan. Ini loh musim baru. Ini yang sesuatu yang Tuhan sedang buat. Dan saya ingin mengajak kita, mari kita pelajari firman Tuhan. Sediakan waktu untuk pelajari firman Tuhan. Kenapa renungan-renungan yang saya kirim di WA Group itu kelihatannya hal-hal yang sangat serius. Hal-hal yang kok nggak memberkati sih, kok rasanya kayak menakutkan. Enggak, ini bukan soal menakutkan. Ini yang harus terjadi perubahan paradigma iman kita, paradigma cara berpikir kita, paradigma ego kita juga harus dibongkar. Nah, mari kita lihat dulu firman Tuhan dari Matius 24. Katakan demikian, ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ini banyak penyesatan yang terjadi. Termasuk ini sih, kita jangan buat dikotomi perbedaan antara pujian dan penyembahan. Sekalipun yang bicara itu adalah hamba Tuhan yang terkenal. Karena pujian dan penyembahan itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dibeda-bedakan. Itu sama aja dengan pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Oh, kalau pekerjaan di gereja itu rohani, pekerjaan di dunia itu dalam dunia kerja itu sekuler, nggak bisa. Kita harus bisa mengerti pujian dan penyembahan itu satu paket. Kenapa? Waktu Abraham menerima janji Tuhan, Roma 4, waktu Abraham menerima janji Tuhan, kalau sudah bisa baca sendiri, itu Abraham ragu akan dirinya. Bisa nggak saya punya anak? Bisa nggak Sarah itu bisa melahirkan? Untuk memperkuat iman dia memuji-muji Tuhan. Dia belum terima loh. Supaya apa? Memperkuat imannya.
Oh kalau kayak gitu kita untuk bisa ini ya kita hanya menyembah Tuhan aja. Enggak. Firman Tuhan katakan memuliakan Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang lain memuji-muji Tuhan. Artinya jangan kita buat dikotomi antara pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu satu paket. Bagaimana kita memperkuat iman kita. Jadi kalau iman saudara lagi lemah, ayo muji-muji Tuhan. Saudara mau cara ekspresi bagaimana, silakan. Tapi kalau memang ingin merasakan syahdu, ya menyembah. Kalau ingin merasakan syahdu, di hati. Itu sebabnya kita lompat dalam ayat ke-6 dari Matius 24 itu. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar terang tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Katakan jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu apa dikatakan? Harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Boleh mendengar berita-berita, jangan ketakutan, jangan gelisah. Harus tahu, oh itu harus terjadi. Nggak bisa dicegah. Arab Saudi sudah tadi pagi menyatakan perang sama Iran. Ini sesuatu yang memang kita nggak bisa mengerti situasi seperti ini. Tapi itu belum kesudahannya. Apalagi nih, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Ini yang terjadi loh. Apa stop di situ? Enggak. Dikatakan nanti apa? Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kalau sudah ada perang kayak ini, terus tiba-tiba terjadi gempa bumi dan kelaparan, nah ini dia. Kita harus tahu ini udah waktunya. Oh ini kan belum ada gempa bumi, belum ada kelaparan. Jadi ya tenang-tenang aja. Jangan seperti itu. Makanya kemarin kenapa ke Cikalong? Kalau ada kelaparan, kita nggak kelaparan. Jauh-jauh amat sih. Enggak. Makanya harus berjuang bersama ini. Tanam 4 hektar, belum diapa-apakan, tanahnya subur. Orangnya bingung nih, mau dibuat apa, bagaimana. Apakah kita diam-diam aja? Ah itu belum ada kelaparan kok, masih banyak harga-harga makanan masih ini. Jangan lupa harga cabai aja udah, cabai rawit aja bisa 110.000. Apalagi yang akan terjadi setelah ini? Semuanya bingung. Tapi kalau kita siapkan diri menghadapi situasi seperti ini, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu nih, kenapa? Karena firman Tuhan sudah bukakan loh. Kecuali kalau firman Tuhan nggak dibukakan, kita bingung. Tapi yang lebih menyedihkan lagi apa? Banyak orang yang nggak peduli sama firman Tuhan. Pikir firman Tuhan itu buku kuno, buku yang nggak up to date pada masa kini. Tapi justru firman Tuhan memberikan kita petunjuk apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Makanya saya sama ibu ini terus berdoa, Tuhan berikan tanah pertanian, apa sih yang harus dilakukan? Kalau ada kelaparan bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Saudara cari bahan makanan nggak ada. Kalau terjadi gempa bumi dan kelaparan dan perang. Nah itu sebabnya dikatakan dalam ayat 8 dikatakan demikian lagi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Permulaan apa tuh? Penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kalau ada kayak gempa ini sebenarnya perang kemarin itu tuh yang baru dimulai itu nggak bisa 12 hari, itu bisa 3 bulan. Dan itu menjurus ke perang Gog Magog. Apa tuh Gog Magog? Saudara baca sendiri. Baca baik-baik. Nggak ngerti, ya sudah aja.
Silakan baca aja, Gog Magog itu. Tapi kalau kayak gitu, kita jadi takut. Enggak. Justru waktu saya baca tentang perang Gog Magog, wah ini kesempatan kita beritakan Injil. Bagaimana Tuhan bekerja. Apa kita harus takut? Makanya saya ingin ngajak saudara, mulai perhatikan firman Tuhan. Nggak ngerti, nggak apa-apa, baca. Waktu mau baca, ada kerinduan di hati. Roh Kudus, ajarku untuk mengerti firman Tuhan. Kalau kita udah punya blok gitu dalam pikiran kita, saya nggak mau, saya biasa mau kayak gini aja. Roh Kudus nggak akan mengajarkan. Roh Kudus tidak akan mengajarkan. Roh Kudus hanya butuh orang yang betul-betul merasa miskin, merasa nggak bisa apa-apa. Makanya dalam Matius 5 ayat 3 itu firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Artinya orang yang merasa dirinya miskin, membutuhkan pertolongan, dia akan ditolong oleh Roh Kudus. Mari kita bongkar. Makanya kita harus berani merevolusi iman kita, revolusi cara berpikir kita, revolusi ego kita juga. Hal demikian, saudara, menjelang zaman baru, dan pada waktu itu ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Semua bangsa akan benci kita. Ini kita akan masuk dalam titik ini dulu, saudara. Saya sama Ibu Reni berdoa dan berpikir gini, saudara. Mungkin kami usianya udah 60-an, ya sudahlah, mungkin nggak lama lagi. Tapi bagaimana dengan anak-anak, cucu-cucu nih? Mereka siap nggak nih menghadapi situasi seperti ini? Saudara pernah berpikir nggak nanti anak-anak saudara ini bagaimana sih menghadapi situasi yang berat seperti ini? Dibenci loh. Jadi orang Kristen dibenci. Kalau gitu jadi murtad aja lah. Tinggalkan Tuhan. Ya, artinya keselamatan hilang. Oh nggak apa-apa kan, nanti mau mati berdoa minta ampun Tuhan, ampuni saya dan saya mau percaya pada Engkau Tuhan Yesus. Kalau sempat. Kalau nggak sempat bagaimana? Lagi duduk lagi nonton di bioskop atau apa, tiba-tiba gempa bumi besar. Tiba-tiba ada penembakan massal. Kita kena langsung. Nggak sempat lagi. Saudara, ini situasi yang gimana kita harus siap. Kita harus siap. Karena itu sebenarnya saya ingin mengajak kita, mari kita harus berani merevolusi iman kita. Situasi apapun terjadi, kita harus punya iman yang punya dasar yang kuat. Bukan iman gimana dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita, dengan uang, harta, kekayaan kita kumpulkan. Jangan. Semuanya itu akan ludes. Semua itu akan lenyap. Apalagi tadi Jenny bilang tentang papanya. Ini dia nih, saya ingin beritahu. Menjelang kematian. Ini menjelang kematian. Orang-orang yang gak kuat dengan firman, seringkali punya pikiran-pikiran yang overthinking yang terlalu jauh. Dan itu membuat dia jadi ada ketakutan, kebencian, yang ada alasan. Makanya kalau saudara nggak kuat dengan firman, mau menjelang kematian, itu kadang-kadang itu pukulannya sangat besar, gejolak dalam pikirannya. Kalau nggak kuat dengan firman. Tapi kalau orang yang kuat dengan firman, dia akan merasa, ya Tuhan tetap menolong saya. Tuhan tetap. Makanya selama kita masih kuat, masih sehat, baca firman baik-baik. Hidupi firman baik-baik. Pegang firman itu baik-baik. Mazmur 19 katakan,
besar upahnya bagi orang yang memegang firman Tuhan. Jadi upahnya besar itu, saudara. Dan kalau apa yang kita lakukan saat ini, saya berdoa, saya percaya orang-orang yang memang sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu anak cucunya tidak akan ditinggalkan Tuhan loh. Jadi sekalipun kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita, asal kita sungguh-sungguh berdoa minta pada Tuhan dan kita hidup berkenan pada Tuhan, kita betul-betul mau berani merevolusi iman kita, itu anak cucunya tidak akan ditinggalkan Tuhan. Selanjutnya mari saya ingin mengajak saudara baca firman Tuhan dari Matius 16. Kita mulai dari ayat 13 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian, Matius 16 ayat 13 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Saya ingin jelaskan sedikit Kaisaria Filipi ini. Ini satu kota di Israel Utara. Ini yang dikuasai sama orang-orang Romawi, dan orang-orang Romawi begitu kuat sekali pengaruhnya di situ. Dan di situ ada namanya Dewa Pan, P-A-N, Pan. Dewa Pan ini adalah dewa yang menuju ke alam maut. Makanya kenapa Yesus berbicara ini di daerah Kaisaria Filipi, karena itu Yesus ingin menunjukkan bahwa alam maut tidak akan bisa menguasai jemaat Tuhan. Nah, selanjutnya, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Lalu kata Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Di atas iman yang benar, Yesus mendirikan jemaatnya. Orang-orang percayanya berkumpul bersama, dan dikatakan apa? Alam maut tidak akan menguasai. Kenapa kita bisa berani merevolusi iman kita? Supaya alam maut tidak mengalahkan kita. Alam maut tidak mengambil kemenangan kita. Kenapa kita harus merevolusi iman kita? Walaupun situasi sepertinya nggak ada lagi. Situasi betul-betul mengerikan, menakutkan. Kita di luar kemampuan kita untuk menghadapi semuanya ini. Untuk mengantisipasi kita tidak bisa buat apa-apa. Kita ini mungkin ada yang berpikir, saya kan nggak sampai S1, saya nggak sampai S2, nggak S3. Nggak usah pikir itu. Sekarang firman Tuhan katakan, alam maut tidak akan menguasainya. Apakah saudara yakin kalau saudara hidup sekarang ini benar-benar di hadapan Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan betul-betul mencari perkenanan Tuhan, anak-anak saudara nanti ke depan itu Tuhan tidak akan biarkan alam maut menguasainya. Ini yang harus kita bangkitkan iman kita. Makanya Yesus berkata seperti ini menantang Dewa Pan ini yang ada di Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi, walaupun ada kekuatan yang luar biasa, ada Dewa Pan yang disembah-sembah, itu tidak akan menguasai jemaat Tuhan. Tidak menguasai keluarga-keluarga yang betul-betul mencintai Tuhan. Keluarga-keluarga yang betul-betul berkumpul bersama suami istri dan anak berdoa bersama. Makanya itu penting loh saudara. Ini kita cari Tuhan.
revolusi iman kita. Prioritaskan untuk betul-betul cari Tuhan, cari wajah Tuhan, cari betul-betul mau bagaimana supaya apa? Keluarga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat kita ini walaupun kecil ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ini sesuatu yang Tuhan sedang mau buat. Makanya kita minta belas kasihan Tuhan tiap-tiap hari. Bertobat tiap-tiap hari. Ego kita harus kita revolusi loh. Bertobat tiap-tiap hari. Oke saudara. Kemarin ada WA saya lagi dalam perjalanan. Bisa ditelepon enggak? Saya langsung bilang sama Ibu, enggak usah. Orang ini saya tahu. Walaupun dia orang kaya loh saudara. Saya nggak suka. Karena dia selalu bilang nggak bisa. Diusulkan apa-apa nggak bisa. Nggak mau. Kalau orang-orang kayak gini, tinggalkan aja. Tapi ada orang yang betul-betul bilang, bisa nggak tolong saya, tolong kami. Dia langsung bilang kayak gitu, kami langsung oke, tergerak, bantu. Bukan bantu soal keuangan, tapi bagaimana menolong dia dalam pelayanan misi. Kenapa seperti itu? Karena mau berani merevolusi dirinya. Kalau kita masih bersikukuh dengan pendapat kita, bahkan kita tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kita hanya karena ingin mempertahankan ego kita, ingin mempertahankan pendapat kita tidak terbuka pada firman Tuhan, pada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu didukakan loh. Dan Roh Kudus, ya sudahlah, terserah lo deh. Akhirnya dibiarkan. Makanya gak heran saudara, saya belajar berapa minggu ini ada orang-orang yang tiba-tiba Tuhan biarkan musuh-musuhnya melawan dia. Musuh-musuhnya melawan dia. Punya hutang 10 tahun lalu. Dibiarkan, gak apa-apa. Hutangnya 30 juta. 10 tahun ini ditagih 250 juta. Pusing gak kalau ditagih kayak gitu? Kaget. Lari. Kenapa? Karena gak cari Tuhan. Gak takut Tuhan. Gak berdoa. Minta belas kasihan Tuhan. Minta bantuan orang lain. Saudara, berdoa supaya jangan musuh-musuh kita itu dibiarkan Tuhan bangkit melawan kita dan kita jadi kayak ketakutan. Itu makanya orang-orang kayak gini bagaimana bisa menang terhadap alam maut sama orang yang musuhnya aja yang bisa dilihat itu bisa dia ketakutan. Mari Bapak, kan saya ingin mengajak kita berani revolusi iman kita. Bagaimana caranya merevolusi iman kita? Pertama kita harus berani katakan, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Yesus tanya kepada murid-muridnya, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh gampang sekali dong kalau kayak gitu. Yesus engkau anak Allah yang hidup, sudah diselamatkan. Bukan cara berpikir seperti itu. Saudara, Yesus itu bukan nabi biasa. Bukan seperti orang yang biasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang mau masuk menjadi manusia sama seperti kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang berkuasa. Allah yang juga bisa mengendalikan segenap orang yang ada dalam dunia ini. Sudah pernah berdoa nggak tanya sama Tuhan, Tuhan, ini sebenarnya Donald Trump ini apa sih dalam rencanamu Tuhan? Saya tanya sama Tuhan juga, Tuhan, ini sebenarnya Donald Trump ini hamba Tuhan atau siapa sih ini? Kok rasanya semua dia kok kayak sangat berkuasa sekali.
Tuhan ingatkan saya soal Raja Kores. Hanya dipakai pada saat-saat ini. Tapi setelah itu ya sudah. Kayak Raja Nebukadnezar dipakai pada saat-saat itu. Tapi setelah itu dihukum Tuhan. Orang yang berkuasa, orang yang paling saudara kagumi, itu nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau kita mau punya iman yang benar, iman yang merevolusi iman, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Bukan yang lain. Bukan disamakan dengan orang-orang lain, tokoh-tokoh yang lain, bukan. Yesus adalah anak Allah. Berarti dia yang juru selamat, dia penolong, dia yang satu-satunya yang berkuasa dalam alam semesta ini dan dalam hidup saya. Makanya saya tidak pernah ragu mengatakan bahwa Siddhartha Gautama, sang Buddha itu orang bijak. Dia betul-betul berdoa, dia semedi, dia minta petunjuk dari sang alam, bagaimana menghadapi tua, sakit, mati. Udah tua, sakit, mati. Itu nasib manusia. Bagaimana supaya ini bisa ada jalan keluarnya? Tua, sakit, mati. Suatu kali dia ditanya sama rohaniawan Hindu. Guru, setelah kamu bersemedi begitu lama, kamu dapat nggak jawabannya? Bagaimana mengatasi tua, sakit, mati? Sang Buddha katakan demikian. Saya melihat ada orang yang tangannya berlubang dan kakinya berlubang. Dia yang bisa menolong. Ini Siddhartha Gautama bicara 5 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan itu betul-betul pewahyuan yang dia dapat. Artinya dia orang bijak. Tapi menunjukkan pada jalan siapa? Yesus. 5 abad Masehi setelah Tuhan Yesus hidup dan abad yang ke-6 ada sesuatu yang memang bangkit. Tapi sebenarnya orang-orang ini menjadi petunjuk jalan. Agama ini memberikan petunjuk jalan. Bukan jalan satu-satunya. Petunjuk jalan. Kalau kita pakai Google Maps, ada petunjuk jalan kan? Tapi kalau sudah ketemu orangnya, ketemu tempatnya, kita masih butuh Google Maps nggak? Kita matikan. Petunjuk jalan. Tapi siapakah yang paling berani bicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, saya bukan mengatakan bahwa seolah-olah yang lain enggak ini. Mari kita melihat Yesus, anak Allah yang hidup. Siapapun, apapun latar belakang kita punya satu keyakinan. Dia yang berkuasa loh, dia yang mengendalikan. Kalaupun juga kita harus mengalami kesulitan, kita harus mati karena Yesus, kita dibenci karena Yesus, Yesus tetap berkuasa atas hidup saya. Kok nggak ada pembelaan? Bukan masalah pembelaan. Justru kalau kita cepat mati, masuk surga. Ketemu dengan Yesus. Saudara, Tuhan katakan, di sini kita bisa melihat, kalau kita berani merevolusi iman kita, kita harus berani katakan, hanya Yesuslah penolong kita. Hanya Yesus harapan kita. Bukan yang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini. Artinya bukan di atas iman daripada Petrus loh, bukan. Tapi di atas batu karang, pengakuan. Pengakuan itu, kenapa terjadi pengakuan itu? Yesus katakan dalam ayat 17, itu bukan karena engkau tahu Petrus, tapi karena Tuhan sudah beritahu kepadamu. Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang membukakan kepadamu. Jadi kalau kita berani katakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan karena kita tahu.
Bukan karena kita dengar khotbah yang bagus. Tapi kita ingin katakan, Yesus, Engkau anak Allah. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup dalam hidup saya. Dan di atas batu karang. Jadi yang kokoh. Apa tuh yang kokoh dalam hidup kita? Apakah kita kalau ada kesulitan, kita minta tolong sama orang lain? Tolong deh saya, ini saya lagi terjepit. Kalau kita punya iman, berani merevolusi iman kita, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berani nggak kita katakan, Tuhan, saya hanya minta bantuan dari Engkau saja. Bukakan Tuhan. Di atas batu karang. Jadi ada kekuatan yang sangat besar dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kesulitan, saudara, kita mengalami bagaimana lagi ada kesedihan yang luar biasa. Mari kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan sangat setia dalam hidup kita. Dan kita ingin belajar bahwa kesetiaan Tuhan itu sangat penting bagi kita. Kita pegang kesetiaan Tuhan. Kalau kita lagi mengalami kekecewaan, kita ingat bagaimana Tuhan tetap menolong kita, memelihara kita. Bagaimana ada pertolongan Tuhan yang nyata bagi kita. Mazmur 124 katakan, jikalau Tuhan bukan di pihak kita, jikalau Tuhan tidak memihak kita, siapakah yang bisa menolong kita? Jadi artinya, saudara harus yakin bahwa hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Kalau di atas batu karang, artinya Tuhan, saudara harus yakin juga bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu pasti terjadi. Di atas batu karang yang kokoh, itu pasti terjadi. Kalau kita nggak membangun revolusi iman kita di atas batu karang ini, yang kokoh bahwa Allah kita itu Allah yang setia, kita juga harus yakin juga bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Berarti iman kita belum kokoh. Ya, itu sebabnya saudara, mari saya ingin mengajak saudara, revolusi iman kita. Bukan pada manusia, bukan pada bos yang kasih gaji kita, tapi pada Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Nggak dikatakan, oh dia anak Allah yang disembah oleh orang Kristen. Enggak. Anak Allah yang hidup. Hidup pada hidup kita. Hidup pada waktu masa anak kita nanti, waktu udah besar. Hidup pada waktu dengan cucu-cucu kita juga. Anak Allah yang hidup. Mari kita melihat di sini bahwa Tuhan mau kita berani merevolusi iman kita. Bukan lagi dengan pengetahuan kita. Banyak orang yang akhirnya setelah dapat, dia pikir dia bisa dengan kemampuan, dengan sekolah yang tinggi, sekolah yang pintar, yang diakui, akhirnya dia bisa dapat pekerjaan yang baik dan gaji yang baik, gaji yang besar. Tapi kalau Tuhan sudah cabut kepercayaan, dia nggak bisa apa-apa, saudara. Nggak bisa apa-apa. Artinya kita harus berani merevolusi iman kita. Sehingga situasi apapun yang terjadi di dunia ini, antara bangsa-bangsa, perubahan-perubahan zaman yang ada, kita tahu iman kita kokoh dalam Yesus. Dan akibatnya, Yesus katakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Apa ini jemaat ini? Ini bukan berarti gereja, dalam arti kata yang gereja rufiah seperti ini, bukan. Ini jemaat ini ada orang-orang yang Tuhan panggil keluar dari dunia ini, masuk dalam satu perkumpulan yang benar, dan mereka punya satu kuasa, eklesia. Kalau zaman dulu itu namanya orang-orang yang kumpul di pintu gerbang, bicara, terus ambil keputusan apa yang harus dibuat. Nah, kalau saudara sekali-kali nonton MasterChef itu, dan biasanya
jurinya, 3 jurinya selalu bilang berdeliberasi. Artinya mereka merundingkan kira-kira apa yang terbaik. Nah, eklesia itu orang-orang yang memang dipanggil Tuhan, orang-orang yang bisa sepakat, orang-orang yang punya iman yang benar pada Tuhan, itu berani berdeliberasi. Artinya merundingkan hal-hal apa yang harus diambil yang terbaik. Suami istri, kalau lagi ada masalah dalam rumah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, harus berani berdeliberasi. Artinya dalam berdeliberasi itu, ego harus mati. Oh nggak bisa ini, saya mau yang kayak gini. Enggak. Bagaimana sih yang terbaik? Apa sih yang memang yang terbaik? Dari sudut pandang masing-masing, oke, dari sudut pandang masing-masing, akhirnya dilihat apa sih yang terbaik dari semuanya ini. Deliberasi. Oh nggak bisa dikatakan, saya paling berkuasa loh. Oh nggak mau. Nggak bisa. Eklesia itu artinya kita betul-betul, ayo kita matikan ego kita. Kita mau maju bersama-sama. Tujuan bersama dalam rencana Allah. Dalam kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu deliberasi. Saya ingin mengajak saudara, kita mulai berpikir bagaimana kita berdeliberasi dalam jemaat ini. Memikirkan bersama, apa sih yang terbaik untuk kita bisa lakukan yang terbaik bagi kehendak Tuhan, rencana Tuhan hidup kita. Termasuk kalau misalnya ada hal-hal yang lebih sulit lagi dalam kehidupan kita ini, pekerjaan-pekerjaan yang lebih sulit lagi. Bahkan dikatakan ada orang yang bilang, siap-siap bulan Maret banyak PHK. Wah ini orang jadi ngeper, jadi takut. Tapi kalau kita betul-betul sepakat, berdoa, bersama-sama, berdeliberasi, Tuhan bekerja. Itu yang namanya eklesia. Jemaat. Dalam keluarga suami istri dan anak. Dalam keluarga suami istri, orang tua dan kakak adik. Ipar ada nggak ya? Kalau nggak dibilang ipar adalah ipar juga harus ada dong. Ya boleh nih. Ya. Asal sama-sama, kamu sadar nggak nih? Kamu melihat nggak nih bahwa Yesus adalah Mesias, ada anak Allah yang hidup. Kalau memang sama, ya sudah oke, ayo kita bicara. Kita memikirkan bersama ini. Bagaimana lakukannya terbaik. Tapi dalam berdeliberasi itu sekali lagi, ego harus mati. Kalau enggak ada keputusan. Sudahlah biar aja dah. Dia pilih seperti itu, biar aja. Akhirnya nggak bisa eklesia yang seutuhnya. Saya ingin mengajak saudara, walaupun gereja kita ini kecil, tapi Tuhan kita yang hadir di tengah-tengah kita, itu luar biasa. Saudara pernah nggak renungkan, pikirkan dalam gereja kita ini? Ada oma-oma, ada keluarga muda yang 40-an, 30-an, 20-an, ada yang youth 20, ada juga anak-anak. Gereja kita kecil, tapi ada 4 generasi. Dan mari kita berdeliberasi. Jangan pikir, pilihan saya seperti ini, pilihan kamu lain lagi. Jangan. Kehendak Tuhan yang utama. Firman Tuhan yang kita tonjol. Yang kita bagaimana boleh digenapi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh boleh ditolong Tuhan. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasai gereja kita. Alam maut tidak akan menguasai keluarga kita.
saya ingin nyanyikan lagu